Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatul Sa'diyah, NIM A1C3181105, kelas reguler C 2018, dari program studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat suatu video pembelajaran tentang difraksi kristal. Nah, mari saksikan video berikut ini. Pertama, saya akan menjelaskan difraksi gelombang oleh kristal, di mana difraksi pada kristal adalah penggunaan gelombang radiasi dengan panjang gelombang yang seorde dengan jarak antar atom dalam kristal. Difraksi kristal bergantung pada struktur kristal dan panjang gelombang. Dan difraksi kristal bertujuan untuk mempelajari struktur kristal. Difraksi kristal itu terjadi bila panjang radiasinya sama atau mendekati konstanta Kisi atau jarak antar atom. Sumber radiasi difraksi kristal itu ada sinar X, neutron, dan elektron. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya mendekati 1 ampere. Panjang gelombang dari sinar X memiliki besar yang sama dengan konstanta Kisi kristal, dan itulah yang membuat sinar X berguna pada analisis unsur struktur kristal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Gambar spektrometer sinar X. Elektron. Pemilihan panjang gelombang elektron dilakukan dengan mengatur tegangan pemercepatnya. Salah satu kekurangan elektron sebagai sumber radiasi untuk difraksi kristal adalah karena elektron merupakan partikel bermuatan. Sebagai partikel bermuatan, elektron lebih mudah diserap oleh bahan, sehingga daya tembusnya kurang. Dengan demikian, difraksi elektron hanya memberikan informasi tentang permukaan bahannya saja. Neutron. Neutron tidak memiliki panjang gelombang yang dibutuhkan untuk proses difraksi. Nah, agar panjang gelombangnya menjadi 1 ampere, maka diturunkan energinya atau termalisasi. Selanjutnya, hukum Bragg. Will Bragg pertama kali mempresentasikan tentang difraksi kristal dengan menggunakan radiasi sinar X. Menurut Will Bragg, berkas yang terdifraksi oleh kristal terjadi jika pemantulan oleh bidang sejajar atom menghasilkan interferensi konstruktif. Seberkas sinar X dengan panjang gelombang amplitudo jatuh pada suatu kristal dengan sudut theta terhadap deretan atom dengan jarak antar atom dalam kristal, maka sebagian sinar akan dipantulkan dan sebagian lain akan diteruskan atau diserap. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar eksperimen Will Bragg. Berdasarkan hasil eksperimen Will Bragg, diperoleh bahwa beda lintasan theta sama dengan AB ditambah BC sama dengan D sin theta ditambah D sin theta, maka diperoleh 2D sin theta. Interferensi maksimum terjadi jika beda lintasan sama dengan kelipatan bilangan bulat panjang gelombang sinar. Nah, adapun syarat terjadinya eksperimen Bragg yaitu di mana sinar pantul mengalami interferensi maksimum. Selanjutnya, penyebaran amplitudo gelombang. Pada penyebaran amplitudo gelombang menggunakan deret Fourier.
Yang pertama itu ada vektor dasar dari translasi Cauchy. Yang kedua, nilai kerapatan elektron fungsi perioda. Nah, untuk menentukan fungsi Nx dengan perioda pada arah untuk satu dimensi, maka dapat digunakan dengan menggunakan deret Fourier. Selanjutnya, Cauchy balik atau Cauchy resiprokal. Pada Cauchy balik atau Cauchy resiprokal, struktur kristal memiliki dua Cauchy, yaitu Cauchy kristal dan Cauchy resiprok. Pola Cauchy resiprok dapat dilihat pada difraksi kristal. Jika vektor basis dalam ruang nyata A1, A2, A3 dan vektor Cauchy resiprok B1, B2, B3, maka dibataskan basis vektor resiprok sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar yang sudah tertera. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Dapat kita lihat bahwa vektor B1 adalah tegak lurus terhadap bidang yang dibuat oleh vektor A2 dan A3. Vektor B2 adalah tegak lurus terhadap bidang yang dibuat oleh vektor A1 dan A3. Vektor B3 adalah tegak lurus terhadap bidang yang dibuat oleh vektor A1 dan A2. Sehingga didapat rumus sumbu Cauchy resiprok. Pada Cauchy balik atau Cauchy resiprokal terdapat tiga Cauchy balik kubus. Yang pertama, Cauchy balik kubus sederhana, dan yang kedua, Cauchy balik kubus pusat badan, dan yang ketiga, Cauchy balik kubus pusat muka. Selanjutnya, keadaan difraksi dapat kita lihat secara bersama-sama pada gambar yang sudah tertera. Sehingga didapat relasi antara vektor gelombang awal dan akhir refleks breng dari gelombang partikel. Selanjutnya, teknik-teknik difraksi kristal. Pada dasarnya, terdapat tiga teknik atau tiga metode difraksi kristal, yaitu yang pertama, metode Law, yang kedua, metode rotasi kristal, dan yang ketiga, metode bubuk. Dari ketiga metode ini digunakan untuk mengkaji struktur kristal. Yang pertama, itu metode Law. Metode Law itu digunakan untuk penentuan cepat dari simetris dan orientasi pada kristal tunggal. Dan terdapat dua variasi dari metode Law yang tergantung pada posisi relatif dari sumber, kristal, dan film. Film dalam metode transmisi Law ditempatkan di belakang kristal sehingga dapat merekam berkas difraksi dalam arah maju. Posisi titik pada film baik untuk transmisi dan metode refleksi balik tergantung pada orientasi kristal relatif ke berkas peristiwa, dan titik-titik menjadi penyimpang dan melapisi kristal. Selanjutnya, di mana metode Law ini menjelaskan dua penggunaan utama dari metode Law, yaitu penentuan orientasi kristal dan penilaian kualitas kristal. Dan yang kedua yaitu metode kristal berputar. Dan yang ketiga, metode serbuk, di mana dalam metode ini kristal yang diamati dalam bentuk serbukan, di mana setiap butir serbuk berlaku sebagai kristal berukuran kecil dengan orientasi acak dan diputar tidak melalui satu sumbu saja. Selanjutnya, daerah Brillouin. Pada daerah Brillouin,
terdapat daerah segi empat yang diarsir adalah sel primitif dari kisi resiprok atau merupakan sel Wagner-Seitz dari sebuah kisi resiprok atau sering disebut dengan daerah Brown pertama. Nah, itulah video pembelajaran tentang materi diffraksi kristal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.